siapa orang yang paling besar gajinya di sini? Jadi kau bodoh kali kau, gitu ya kau nggak bisa, kan kasar kan? Ya hari-hari mah itu aja lah makanan Kayak tuh ya. gini. 5 tahun sertifikatku mati itu nggak pernah dipakai. Enak nih jadi Bang Doro nih. Sekolahnya gampang, cari kerjanya gampang, gajinya gede. Betul. Kalau satu, kalian dapat doa dari ibu. Itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita Eci Podcast. Hari ini bersama saya Indra Rokan seperti biasa ya teman-teman ya. Dan seperti biasa juga kita selalu kehadiran tamu spesial, dan hari ini nggak kalah spesial, nampak muda, gagah, perkasa, kuat dan tahan lama. Kita kedatangan Bang Hudori. Bang Hudori, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bang. Abang? Alhamdulillah sehat waras Bang. Itu aja yang pengen aku dengar Bang. Udah, jadi kita tutup lah udah ini kan. Tutup aja Bang. Beres ya. Nah, Bang Hudori ini nanti kita bakal tanya-tanya teman-teman, kita bakal dengar juga ceritanya, yang jelas pengalamannya juga lumayan. Saya kemarin sudah baca CV-CV-nya, sudah baca CV-nya gitu kan. Pahit ya Bang. Pahit kayaknya banyak keluarnya Bang gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai mungkin boleh lah ya kita dengar dulu sedikit perkenalan dari Bang Hudori gitu kan. Terkait mungkin nama, alamat, pengalaman di bidang ini tuh kira-kira sudah berapa lama secara umum saja gitu Bang kan. Terus posisi dan jabatan gitu Bang, kurang lebih. Oke, boleh. Monggo Bang. Oke, teman-teman semua, mungkin sebagian orang udah kenal ya, saya siapa. Ih, sok terkenal lu. Terkenal banget. Yang belum kenal, nama saya Hudori, Ahmad Hudori. Biasa orang panggil Dori sih. Ingat nama ikan aja, ingat nama saya. Oke. Finding Nemo, Finding Dory. Saya tinggal di Tiban. Buat teman-teman yang mau mampir, mau sharing-sharing, mau ngopi ke rumah, silakan. Pintu selalu terbuka. Selama saya ada di rumah, come join us. Oke. Tapi kopinya bawa sendiri gitu. Kopinya bawa sendiri boleh. Air panas di sana ada ya? Air panas bawa sendiri juga. Gelas juga bawa sendiri. Oke. Oke Bang, kita apa bentar nih? Sebentar bentar ada ada yang wih, mantap ini. Wih, keren kali. Wih, mantap ini Abang ini. Wih, abang ini on frame loh. Wih, mantap nih. Abang ini jomblo loh, teman-teman. Jomblo, nggak mau dia dibilang jomblo itu pasti. Oke, sambil kita gas nih Bang. Tapi kita ini santai-santai aja Bang, ngobrol ya Bang ya kan. Dan nikmatin ya. Sambil ngopi-ngopi gitu kan. Ini cak kopi nih Bang. Spesial apa namanya? Spesial di Eci itu ada yang namanya cak kopi, kopi susu dingin. Ini kopinya dari mana nih kalau boleh tahu? Nah, kopinya itu tadi baristanya baru aja turun Bang. Nanti kapan-kapan saya podcast sama baristanya juga lah ini biar Oke, kita coba ya. siap, mantap. Dasar apa ini? Kopi Eci ini. Ya, teman. Bismillah. Nggak ada lawan. Gak ada lawan ya. Enak. Buat kalian yang mau nyicipin kopi enak, datang ke sini. Nah, Dijamin. betul. Keren, keren. Sejauh ini sih pada oke sih sama cak kopi Bang. Sejauh ini ya, nggak tahu nanti ke depannya mana Enak, kan. enak kok, enak ini. Oke Bang, tadi kan baru sampai apa namanya? Alamat rumah. Ya, sampai alamat rumah. Oke. Terus sekarang selanjutnya pengalaman di bidang ini udah berapa lama? Pengalaman di bidang ini tuh saya start itu 2012 sampai sekarang berarti kira berapa tuh 12 tahun ya? Ya, 12 tahun. 12 tahun lah. Telat sih mulainya waktu itu telat. Oke, terus kalau sekarang Abang sebagai sering bekerja atau sering dapat job itu sebagai apa? Karena Welding inspektor kah atau saya NDT, NDT. di Advance NDT untuk PAUD, itu baut? untuk PAUD. Oke, mantap nih. Oke, terus tadi kan Abang bilang kan agak telat gitu ya kan. Emang sebelum Abang ngambil ke bidang NDT ini dulu Abang lulus tahun berapa sekolah? 2004. 2004. Abang nih berarti kelahiran 86 ya? 86 betul. 86. Sama saya Bang. Cuman kayak beda rupa kali ini.
Kayaknya beda apa? Beda apa? Ruang dan waktu. Iya kayaknya ya kan, padahal 86-nya sama, curiga saya nih ya kan. Nggak bener nih ya. Amalannya apa bang? Amalannya dikasih tahu dulu lah ya kan. Sama bang 86. Oke, 2004 abang lulus, jadi dulu profesi apa? Eh, ini cerita menarik ya. Jadi banyak. Sebenarnya saya nggak mau cerita banyak lah, karena ini ibaratnya salah satu perjalanan pahit saya Oke. sampai bisa sekarang ini. Hmm. Itu ada perjalanan cerita pahit lah, Cerita pahit bang. cerita pahit. Jadi dulu tuh saya tamat sekolah 2004, terus kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan pipa di Kabil sebagai helper, general helper. Jadi semua itu saya kerjakan, mau ngecat, mau bersihin grease, bantu-bantu operator saya kerjakan. Terus suatu hari saya berkeinginan pengen kuliah. Oke. Pengen kuliah nggak ya? Teman-teman udah pada kuliah nih, satu letting saya udah pada kuliah. Kemudian abang-abangan lah, abang-abangan kalau kita bilang. Abang-abangan saya itu salah seorang polisi waktu itu di Polda Riau. Terus dia menawarkan, gimana kalau kamu jadi polisi aja? Terus saya sharing sama orang tua, mau nggak kuliah atau masuk polisi? Nah, disitulah awalnya bang. Jadi saya ikut tes polisi nih, ikut tes. Pas bekerja itu, selagi bekerja di sana saya ikut tes polisi. Eksiden bang. Jadi mesin untuk menutup jalannya pipa itu supaya lurus kan ada hidrolik, ada pinnya dia bakal gini, gitu. Nah waktu saya membersihkan grease, tangan saya itu digencet bang. Bayangin itu, inilah buktinya nih. Oke. Pen yang segede gini menjepit tangan kita yang selembut ini. Coba bayangin, itu darah itu keluar dari sini. Waduh. Itu saya teriak, operator panik, langsung matikan. Itu saya lagi tes jasmani, saya mau tes jasmani itu. Mau tes jasmani, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ini keluar semua ini dari sini. Ini tulang ini bengkok nih, jadi huruf U. Ya namanya perjalanan kita nggak tahu kan, musibah lah ibaratnya. Akhirnya saya seminggu saya tahan sakit saya ikut tes. Alhamdulillah lulus bang. Oke. Kemudian berangkatlah pendidikan. Bukan baru ya? Enggak, waktu itu saya jebolnya itu di Brimob. Oke. Nah, saya berangkat pendidikan ke Watu Kosek di Mojokerto. Saya pendidikan jadi polisi lah, jadi polisi. Kemudian jadi banyak tuh teman-teman. Waktu saya masuk ke dunia NDT jumpa orang, abang ini potongannya kayak anggota. Enggak lah bang, memang saya suka potongannya kayak gini. Tapi bentar bang, abang pernah jadi polisi jadi? Pernah. Oh gitu. rusak. Oke, terus. Kemudian saya merasa apa ya, kayak terkekang. Kemudian ya mohon maaf ya, saya nggak menjelek-jelekkan suatu institusi, tapi memang gajinya itu cukup. Akhirnya saya udah nggak betah, akhirnya keluar aja deh dari polisi. Nah, saya tanya sama orang tua saya, gimana kalau saya keluar dari polisi? Kemudian beliau menjawab, apapun keputusan kamu, Mama dukung, Mama doakan kamu ke depannya itu lebih baik. Ya sudah, saya disersi, karena berhenti begitu saja kan tidak mudah. Jadi saya disersi, kemudian setelah disersi sidang apa segala macam. 2012 saya disidang dan saya diputuskan berhenti dari polisi. Disitulah awal hidup saya tuh berubah. Bukan berubah jadi lebih baik awalnya. Awalnya tuh hancur dulu bang. Pahit dulu. Jadi setelah jadi polisi saya ngelontang-lantung bang. Kayak nggak ada kerja gitu. Itu tahun berapa bang 2000 mundur dari polisian? Saya itu 2010 sampai 2011 itu saya disersi. Kemudian 2011 ke 2012 tuh saya proses sidang. Jadi proses sidangnya itu lama banget bang. Nah selama proses sidang itu kan saya nggak dapat gaji nih. Ibaratnya saya di luar.
Kemudian saya mencoba nih, jadi apa aja nih bisanya. Ngelamar jadi security. Wah, nggak sanggup bang. Tapi pernah jadi security? Pernah bang, jadi chief security pernah. Jadi Oke. chief security, terus kemudian akhirnya ada salah satu komandan saya, sekarang dia kompol, itu Kapolres di Natuna kalau nggak salah. Menawarkan saya, kamu mau nggak jadi ajudan? Hmm. Tapi sebenarnya itu ajudan itu bahasa wahnya aja. Artinya saya driver juga gitu. Hmm. Akhirnya saya jadi driver bang. Jadi driver, kemudian bermasalah karena kayak abang nih jadi driver perusahaan ini, tapi disuruh antar jemput anak sekolah. Hmm. Kan di luar job desk. Ya, istilahnya di luar. Saya udah nggak sanggup, ribut, stop. Saya ngontang lantung nih bang, ngontang lantung. Hmm. Kemudian suatu hari saya berpikir apapun kerjaannya saya jalanin lah. Yang penting anak sama istri makan. Oke. Terus kemudian apa? Ya, luntang-lantung tadi yang penting Luntang-lantung. kerja lah gitu kan. Kemudian adalah salah seorang orang office di UT Quality, nama perusahaan Iya. UT Quality. Dia share di grup, cari dokumen kontrol 3 orang. Hmm. Oke, ini cocok nih. Yang penting saya kerja dulu lah gitu bang. Hmm. Nah, di situ bang titik baliknya. Saya masuk ke dunia NDT tuh awalnya tuh dari dokumen. Akhirnya saya masuk jadi dokumen. Dokumen kontrol. Dokumen kontrol bang. Jadi kalau orang lihat saya, oh enak abang ini ya. Saya dulu hancur loh gitu ibaratnya. Saya tuh dulu hancur banget lah ibaratnya. Nakal banget, bejat banget, penuh dosa banget. Untung saya suci. Ya, Anda Suci penuh dosa. dalam debu ya. Oke. Gitu. Terus saya jadi dokumen kontrol itu lama bang. Saya bersyukurnya dan mendalaminya dunia NDT itu ketika saya terima gaji bang. Gaji pertama saya tuh, saya kaget bang. Saat itu UMK itu masih 2 juta kalau nggak salah ya. 1,7 gitu lah UMK. 1,9 gitu 1,8. Saya terima gaji 4,5 juta kalau nggak salah bang. Itu waktu sebagai doken atau sebagai orang Sebagai NDT? dokumen kontrol bang, kerja 12 jam. Saya kaget dong. Dokumen kontrol tuh segede gini gitu. Ngalang-ngalain gaji polisi nih, ngalang-ngalain gaji orang di buka kuning nih, gede banget kan. Oke, saya pelajari bang. Siapa orang yang paling besar gajinya di sini? Ada Utimen PCN. Oh, anjir. Oke. Oke, berapa gajinya? Waktu itu dia terima sekitar, lupa saya kalau nggak salah 20 jutaan gitu lah. 30 jutaan kalau nggak salah, 20 sekian gitu lah. Saya lupa. Pokoknya gede. Saya bilang gila. Bisa gede banget gitu gajinya. Coba abang bayangin. Disitulah saya termotivasi. Gimana caranya saya harus bisa seperti dia. Oke. Jadi itulah ya awalnya tuh ya harus bisa seperti. Saya dipindahin dari Klatek, dokumen kontrol di Klatek, under UT Quality, saya dipindahin ke Kabir. Bersama seorang supervisor yang memang kalau menurut saya sih best lah. Oke. Hari-hari maki terus kerjanya. Tapi makinya tuh kayak ngajarin gitu. Kan ada yang diam-diam aja, ini memaki terus. Maki. Akhirnya Siapa tuh bang? ada namanya Bang Steve Ratu. Steve Ratu. Steve Ratu. Itu Oke, supervisor, menurut saya supervisor terbaik saya lah. Oke. Memang dia keras, sama anggota tuh keras, tapi dia backup anggota. Jadi kau bodoh kali kau, gitu ya kau nggak bisa, kan kasar kan? Ya, hari-hari mah itu aja lah makanan tuh Kayak ya. gini caranya, oke, kayak gini caranya. Teknisi itu diajarin lah. Kalau ada masalah dia backup, dia maju, dia orangnya fight banget, boleh. Terus saya jadi dokumen kontrol nih bang di sana. Lah, kan selama ini saya undercover nih, ibaratnya jangan sampai ada yang tahu masa lalu saya nih bang. Lah, dilala tahu, tahu, panggil, Dok, kok sebenarnya siapa katanya? Iya. Kenapa bang? Oh anggota ya kata dia. Enggak lah bang, aku berusaha nutup ini bang. Iya, oke. Jangan bohong kau dulu anggota kan katanya. Iya bang, gue bilang kayak gitu. Nah. Iya bang. Anggota apa kau? Kebetulan dulu aku dinasnya tuh di Brimob bang. Brimob dekat Tembesi itu. Aku anggota Brimob lah dulu. Kayak kalau orang kenal
Dari mana? Dari Brimob. Tuh, tahu lah. Dari mana? Dari PAUD. Itu aja bang, terkenalnya cuma dua itu. Dua Aja. itu aja ya. Iya, tapi jangan yang Brimobnya lah. Soalnya malu ya kan, bandel kali soalnya. Yang bandel. Oke. Terus bang, setelah itu abang ke Citra tadi abang bilang kan, Ya. masih ikut UTK, habis itu masih tetap dokot gitu Masih kan. tetap dokon bang. Itu selama sampai 2016 ya, berapa berarti? 4 tahun ya? 2012 ke 2000. Itu di situ bang saya belajar. Saya belajar pertama tuh bikin report. Bikin report, saya pahamin, oh gini, ini maksudnya apa? Pakai yok. Yok itu apa? UT set apa? Proof apa? Acceptance kriterianya apa? Sering salah-salah bang saya acceptance kriteria tuh karena piping nanti teknisi UT ini ngerjain structure, habis itu dia ngerjain ini. Jadi saya samain structure, walaupun dia gosok piping, salah kan saya belajar. Oh acceptance-nya ini, oh saya pelajari itu bang. Saya pelajari, udah lumayan paham lah tentang prosedur kan. Oke, ini kayaknya kalau kita tekuni bisa. Ibaratnya ada kecerahan lah di masa depan di dunia ini tuh kayak ada cahaya Ada cahaya, walaupun Asal kecil ya cahaya itu ya, kan. asal nggak cahaya jemput kita aja kan. Nah itu lain tuh bang. Itu lain itu kacau itu. Belum siap, Allah. Innalillah itu ya. Oke, Bang Dor. Yang menarik sama saya itu abang resign lah ya bahasa saya, resign dari kepolisian gitu. Tentu keputusannya keputusan berat tuh semuanya gitu kan. Setelah kerja juga habis itu ngelihat nih secercah harapan tadi Iya, kan, iya. secercah cahaya tadi bahwa kayaknya kalau dijalanin kayaknya bagus gitu. Tapi kan nggak selesai sampai di situ. Waktu kita bilang kita mau jalanin pun ada biaya-biaya di sana kan. Betul. Ada biaya-biaya, ada waktu, ada apa segala macam gitu kan. Pertanyaan pertamanya kan juga kalau untuk waktu itu gaji basic kita masih di angka 18 satu ya kita bilang maksimal 2 juta deh gitu ya. Abang dapat 4 juta per bulan sebetulnya itu kan udah kategori oke ya untuk pada saat itu kan gitu. Terus kenapa masih ngotot untuk training lagi gitu? Saya gini bang, saya tuh melihat teman-teman yang jadi teknisi itu kayaknya tuh keren banget gitu. Datang ke lapangan bawa alat, gaji besar. Jadi dokumen pusing bang, pusing orang udah pada balik kita masih ngerjain dokumen. Ibaratnya aku pengen kayak teknisi lah, selesai buat write instruction, selesai tutup, tulis logbook, udah. Beban kita masih ada, kita harus masukin summary, harus bikin report, harus print, harus minta sign, harus antar lagi ke klien. Terus saya berpikir, ini kayaknya nggak betul ini lama-lama di sini nih. Mau sampai kapan kamu Dori jadi dokumen kontrol? Kamu nggak pingin kayak mereka ini jadi teknisi? Oke, mau aku bilang gitu. Suatu hari itu dulu kan lagi hitsnya itu lagi pengadaan SNT itu lagi ngadain kursus SNT. Nah, supervisor saya ini, Bang Steve ini bilang, aku nggak mau tahu Dor, mendadak Bang. Besoknya kelas tuh, aku nggak mau tahu, pokoknya kau besok ikut kelas UT. Aku nggak ada duit Bang. Kalau kau nggak kayak gini, kau nggak akan maju kata dia. Pakai nama aku, ada duitmu berapa? Sekian Bang. Dah, pakai nama aku, yang penting tiap bulan kau cicil. Siap, ikut kelas aku Bang. Karena dipaksa itulah aku bisa kayak sekarang. Sebetulnya kalau dipikir-pikir waktu itu nggak berani juga ya bang ya? Nggak berani, karena mikirnya, aduh ini nyicil lagi, kalau udah dipotong sekian, belum lagi ini. Karena posisi udah berkeluarga kan bang? Nyicil rumah Bang waktu itu. Wah udah ya, selain itu kan kalau berkeluarga itu ya saya pikir ya memang agak, Ya. bukan saya ngalangin kalian untuk berkeluarga ya. Bujang-bujang lapuk ya, bukan ya. Cuman memang kalau udah berkeluarga tuh, ya berat kan yang masuk, apalagi kalau sempat yang masuk tuh pemasukan cuma satu sumber gitu kan. Betul. Nah mungkin ya kabar baiknya juga kadang memang di Batam itu mungkin sampai saat ini ya kayak kita di ECI juga untuk beberapa untuk beberapa keadaan kita bisa kok menerima misalnya mau dicicil atau apa di segala macam gitu kan. Tapi waktu itu istri oke ya bang. Oke. Istri apapun ibaratnya, ya itulah istri saya yang support saya dari nol. Waktu saya jadi driver, udah nggak apa-apa, gaji sekian nggak apa-apa, dia hemat-hemat. Luar biasa istri abang ya. Full support dari nol sampai sekarang. Mau nambah satu lagi yang kayak gitu nggak? Ya maksudnya yang luar biasa itu kan. Wah,
Bukan artinya karena ada kekurangan tuh enggak, karena ini luar biasa maka kita tambah satu lagi. Iya, kakak ya kan hati-hati kakak. Ini Jadi kawannya kacau katanya. satu aja doanya udah mustajab gitu kan. Wah, Apalagi dua kan. anjay, ya, badai. Bengkok, bengkok, pinggang bengkok. Aduh, rusak. Iya, karena eh, beberapa beberapa kejadian malah memang kan kalau yang udah berkeluarga itu bang, itu bukan cuma ngomongin masalah uang, bukan, karena mikirin juga tuh. Karena kan ibu negara tuh macam manapun kan dia mikirkan dari bulan ke bulan, bulan ke bulan yang beliau pikirkan. Bukan sebetulnya mereka juga mau larang kita Berkembang. berkembang, bukan gitu. Tapi ini bagaimana ya nanti, gimana ya nanti, itu yang mereka pikirkan. Makanya uang-uang yang masuk sudah ke negara itu kan jadi kas negara kan gitu. Mengeluarkan itu tentu perlu meyakinkan apa segala macam. Tapi syukurnya waktu itu istri oke ya, Bro. Support sekali. Campur ya. Support. Dan nggak ada penyesalan lah ya sampai sekarang ya. Nggak ada. Oh, iya. Istri dukung. Nggak sih dukung ya apapun itu ya. Jadi setelah ambil sertifikat itu, bang aku udah ambil sertifikat ini. Mm-mm. Udah lulus jadi UTMN lah. Mm-mm. Nah tapi office tuh tetap percaya. Mm-mm. Kayaknya kamu bagus deh jadi tetap ibaratnya jadi lead untuk dokumen kontrol. Jadi di tempat gitu bang dokumen kontrol yang baru itu trainingnya di tempatku. Aku yang trainingin mereka, nanti baru mereka dipindahkan ke site lain. Ah ini kayaknya udah putus asa nih kan, aduh sertifikatku nggak kepake nih. Percaya atau enggak, sertifikat UT aku nggak pernah dicas sampai mati. 5 tahun sertifikatku mati itu nggak pernah dipakai. Jadi waktu itu, jadi abang ambil sertifikat training sambil cicil, oh ya sambil cicil apa segala macam. Dengan berharap bisa jadi teknisi lah Iya. ibaratnya kan. Ternyata enggak. Tapi di itunya nggak kepake, tapi penghasilan tetap upgrade kan? Enggak. Loh enggak. Tapi tadi jadi koordinator ini apa namanya dokon. Loyalitas bang. Loyalitas tanpa batas ya mantap. Komando. Komando ya kan. Sebenarnya saya melakukan itu juga sukarela sih. Maksudnya kita ngasih ilmu ke Bang, orang. kacang lo. Oh iya bang. Kita ngasih ilmu ke orang dan orang itu menerapkan ilmu kita kan pahala bang. Ya, Bener nggak? betul. Nah, aku kayak gitu bang. Aku tuh hobinya kayak apa yang aku tahu aku ajarkan. Sampai mereka bisa dan mereka mengamalkannya, melaksanakannya, sukses. Ya, oke. Berarti kan siapa yang ngajarin kamu, Bang Dori? Oke, nama kita juga dapat. Berarti abang 5 tahun jadi dokon. 4 tahun lah. 4 tahun lah ya. Udah mau mati. Nah, dari kan saya ambil sertifikat itu 2014 bang. 14. Nah, kemudian ada lagi nih kelas PAUD. Yuti lagi belum pakai ya nggak? Ada kelas PAUD, SNT. Nah, waktu itu dapat kabar bahwasannya lagi butuh PAUD ini lagi naik daun. Cari teknisi susah, Bang. Ya udah, kita ikutlah kelasnya. Mikir lagi aku, mati aku bilang ini uang dari mana lagi nih kan? Iya. PAUD kan gede kan kursusnya. SNT waktu itu. Aduh, ini gimana ini? Berapa waktu itu bang? Kalau nggak salah saya sih 20 juta kalau nggak salah. SNT. 2014 ya? 2000 enggak bang, itu aku ambil 2017 apa ya? 2017. Lupa aku. Ambil, keadaan nggak punya uang juga bang. Tapi aku berpikir, niat aku nih, kalau aku lulus, aku cari kerja untuk mengangkat apa ya? Ibaratnya marwah keluarga tuh kita angkat. Iya, betul. Aku nggak mau istriku gini-gini terus lah gitu. Maksudnya kita pengen ngebahagiain istri, pengen ngebahagiain anak, pengen ngasih ke orang tua juga. Ambillah kursus itu bang. Utang bang. 1 tahun baru lunas. Sumpah bang. Gadaikan apa bang? Kepercayaan aja bang. Oh, bunga juga tapi? Enggak ya? Gadaikan kepercayaan aja. Waktu itu saya bayar itu uang muka tuh 5 juta apa ya 3 juta lupa aku. Aku cicil tiap bulan. Akhirnya harus punya sertifikat ini untuk kerja. Gimana ini? Pinjam sama kakak ipar. Jadi pinjam sama kakak ipar, aku cicil lah. Aku keluarin sertifikatku. Nah, di situ bang
ibaratnya mulai merambah dunia betul-betul jadi teknisi langsung advance gitu. Aku belajar sama ada senior sekaligus guruku. Namanya Pak Gunawarman. Pak Gunawarman. Pak Gunawarman orangnya T quality. Nah, ada pepatah yang mengatakan jangan lupa mengingat seorang pimpinan yang memberikan kepercayaan kamu pertama kali bahwa kamu tuh bisa kerja. Nah, beliau inilah orangnya. Dari situ bang, sep. Jadi aku tuh dari dokumen kontrol itu melewati 3 tingkatan ibaratnya. Ya. Teknisi MTPT, teknisi UT, Mm-mm. PAUD kan gitu ibarat Mm-mm. langkahnya kan. Jadi langsung ke PAUD bang. Diberi kepercayaan sama beliau untuk nyeken. OJT lah, kalau kita bilang OJT ya, on job training kan. Kita ikut beliau. Saya belajar, wah ini kesempatan ini. Saya belajar loyalitas waktu saya, ibarat, Pak sini biar saya yang kerjakan aja. Udah time pulang, nggak apa-apa Pak, pulang aja dulu, nanti saya tanggung jawab. Nanti Bapak tinggal baca lah ibaratnya gitu. Someday ada mock-up bang. Nah beliau ini yang merekomendasikan nama saya ke office. Dori ini udah bisa loh nyeken, kata dia selama ini udah oke lah ibaratnya. Saya ikut mock-up waktu itu berapa orang ya yang mock-up itu 3 orang kalau nggak salah. Wah itu berat bang mock-upnya asli. Itu job di mana bang? Di Provap waktu itu kita mock-up untuk PAUD spesialis pressure vessel, Oke. ASMESTEM. Jadi kita mock-up depan Pak Agus namanya itu, orang AI-nya tuh Pak Agus, authorized inspector-nya itu Pak Agus. Kita suruh bawa data scan, kita suruh bawa report, kita suruh bawa prosedur, udah tanya sama dia. Apa acceptance-nya ini? Kenapa dia bilangnya kayak gini, begini? Ada defect, oke ini berapa nilainya ini? Kok kamu bisa dapat ini? Buka prosedur. Alhamdulillah bang, aku belajar tuh bang, belajar. Harus tanya sama senior, tanya sama Mas Anwil, tanya sama Pak Gun, Pak ini gimana bacanya? Tanya beliau yang senior PAUD lah. Tanya oke, lulus. Dari situ bang. Saya dari situ, dari 2018 kalau nggak salah saya. Dari 2018 sampai sekarang, yang saya pegang itu cuma PAUD aja bang. Tapi ngomong-ngomong enggak, jangan yang sekarang dulu lah ya, waktu itu kan. Dapat gaji berapa waktu itu? Lumayan lah. Sekitaran lah. Kan tadi kita udah ngomongin dari yang apa tadi? Yang 4 jutaan per bulan, dari 2 juta ke 4 juta gitu kan. Sekitaran berapa? Penasaran ya? Iya. Motivasi aja ini, bukan pamer ini, motivasi. Oke, waktu itu karena saya besar di company itu ya. Besar di company itu ibaratnya dari yang megang 1 digit lulus mock-up, sign kontrak baru sebagai teknisi PAUD 2 digit bang. Wah, Ya 2 digit lah. 2 digitnya berapa nggak jelas 2 digit lah. Itu nanti di belakang kalau berapa banyak kan. Dengan depan. Alhamdulillah 2 digit. Dari situlah saya sujud syukur gitu kan. Nah, tapi saya nggak terlena. Sebagian uang yang saya dapat tuh saya tabung. Mau ngambil apa lagi nih gitu. Mau ngambil apa lagi nih. Itulah uang, waktu, sama ilmu itu nggak akan pernah bisa bareng. Ada uang, ada waktu, kelas nggak ada. Ada kelas, ada waktu, nggak ada uang. Nggak bisa juga kan. Nah waktu itu punya uang, kelasnya ada, waktunya nggak ada. Kerja terus bang. Barnya lagi. Nah di titik-titik itulah saya menemukan, oh ini passion saya tuh di dunia ini itu sebagai PAUD. Jadi apa sih yang memotivasi kita bang? Nggak munafik, pasti uang ya. Iya. Betul. Kerjaan itu yang kita cari itu kan uang. Uangnya gede, memotivasi kita lah untuk lebih giat lagi kan belajar. Oke, yaudah akhirnya saya dalami lah itu, saya pelajari semua ilmu-ilmu dari senior itu saya minta. Akhirnya suatu hari bang kena musibah, bukan musibah sih, ada kasus lah.
Saya di blacklist bang dari Provap itu. Oke. Di blacklist. Itu nanti kita cerita di belakang lah buat teman-teman yang penasaran. Boleh tanya bang kenapa di blacklist. Nah, Oke. sebagian teman-teman saya yang di UT Quality yang waktu seperjuangan sama saya itu udah tahu kasusnya kayak mana. Jadi saya di blacklist. Ngontang lagi tuh aku bang nggak ada kerja. Nggak boleh saya masuk Provap itu bang. Itu berapa lama bang di situ? Waktu itu 2016, 2017 saya pindah ke Provap. Jadi dokumen kontrol sekaligus koordinator bang. Nah gantiin Bang Steve. Bang Steve ini kan awalnya Bang Steve masuk situ, saya ditarik ke situ, Bang Steve pindah lagi ke Kabil, saya megang Provap, jadi koordinator. Sekaligus jadi orang PAUD lah, double job lah ibaratnya. Nah, akhirnya ada masalah bang, saya di blacklist. Setelah di blacklist, ngontang lantung aku bang. Mana kerja nih, bingung kan? Gojek lah. Dulu kan lagi tren-trennya Gojek tuh. Oh, sempat juga abang Gojek bang? Akunku masih ada nih bang, Masih aktif ya? masih aktif. Dapat slip gaji terus RP 0 katanya. Iya, RP 0 slip gajinya. Iya kan? Akhirnya Gojek lah. Waktu itu kan katanya minyak dunia lagi turun-turunnya. Gojek udah gak dapat job, udah di blacklist. Akhirnya ya udah pasrah. Kerja aku ke Singapura bang. Kerja apa bang sih bang? Pertama lagi stres Gojek nih kan, lagi stres Gojek. Tengok di FB tuh yang pengen kerja ke Singapura, laundry, hubungi kami. OTW lah. Rupanya kayak agen-agen gitulah. Abang mau kerja nggak ke Singapura? Mau, bayar 500.000 bang. Oke, gajinya berapa? Satu hari, kalau nggak salah saya satu hari tuh $80 kalau nggak salah. Waktu itu ditawarkan mereka bang. Oke lah, $80. Kerjanya itu 21 hari bang. Nah, pergi aku bang ke Singapura 3 hari aja bang. Laundrynya laundry hotel. Kapok aku bang. Masuk spray itu banyak kali bang, besar-besar. Apalagi Senin Selasa karena habis weekend kan, hotel semua penuh kan. Cuci, gemetar aku bang. Kasih tau sama bini aku udah balik. Lantung lagi bang, Gojek lagi, bantu istri lah, istri jualan juga bang, jualan kayak pecel, terus puding gitu. Kita siapa yang mau pesan ini pisang-pisang. Iyalah, open. Nah itu ibaratnya dari terima gaji besar, terus nggak ada duit, jadi bingung kan? Udahlah. Apa yang penting Iyalah. kesibukan. Yang penting juga Allah juga nggak tidur kan, dia pasti tengok. Oh ini hambanya lagi berusaha nih. Setelah itu selesai, ditawarin lagi bang sama temanku, mau nggak jadi wedding decor ke Singapura? Wedding decor, orang tahu itu kerjaan, mohon maaf lah ya, itu kerjaan sebagian dilakoni oleh perempuan. Aku jalan nih bang, bahagia kali tapi aku bang. Kerja ke Singapura jadi wedding decor, jadi masuk itu hari Kamis, pulangnya hari Senin pagi. Itu di sana tuh. Jadi Singapura itu bang, dari ujung ke ujung semua tempat udah aku datangi bang. Karena di wedding decor. Iya, jadi satu dalam kan mereka weddingnya tuh ada yang Sabtu ada yang Minggu. Nah itu nggak satu tempat, kadang ada 5 tempat. Jadi 5 tempat tuh kita datang ke sini 2 jam, 3 jam kita setting untuk dekornya selesai, pindah lagi, tidur di mobil bang. Kita di sana tuh kan dalam mobil box kan, tidur di mobil terus sampai ke sana dekor. Yang betul-betul tidur, kita tidur tuh di gudang, jadi memang ada gudangnya besar, workshop gitulah. Nah, kita tidur di situ itu tidur jam 6 pagi, bangun jam 10, lanjut go ahead lagi sampai besok paginya. Tapi bahagia bang, bahagianya apa? Ngorek-ngorek tong sampah kami. Mulung. Mulung. Manjat. Banyak dapatnya berarti. Jadi kan di sana tuh wedding tuh di bawah apartemen ya, ada kayak parkiran gitu ya. Jadi wedding di situ kan banyak tuh di bawah-bawah itu tong sampah tuh. Disitulah saya tahu barang-barang second ini berasal dari mana. Saya buka tong sampahnya, tap mobil, mainan-mainan, sepatu ditaruh di samping tong sampah itu. Disusun rapi, mereka nggak masukin tong sampah. Siapa yang mau ambil, ibaratnya kayak sedekah lah. Siapa mau ambil silakan. Kami ambil itu. Ibaratnya mulung lah ibaratnya bang. Ya kalau ada yang bilang, mak gila kodor mulung, saya nggak malu.
Ya ibarat itu kan dari tong sampah. Memang dikasihkan sama orang itu. Kalau Iya. mau ambil aja bang. Mesin-mesin Bukan kita curi punya orang itu, bukan. kan. Sofa pun ada. Kalau sanggup bawa sofa itu, bawa. Ini semua udah dibuang. Tapi ya kayak ada mesin espresso itu bang, yang rusak apanya kan kita tinggal perbaiki. Kayak radio mobil rusak. Orang sana kan rusak dikit, buang ganti baru. Baru. Akhirnya, nah lagi mendalami profesi yang baru nih kan. Tapi duitnya lumayan bang. Main juga ya. Lumayan, alhamdulillah 2 digit lah bang. Nah, mantap. Wedding decor tuh besar loh gajinya di Singapura. Tapi ya kerjanya juga kayak gitu, Bang. Terus, tapi aku bahagia lah, Happy, ya? ibaratnya happy lah. Akhirnya, nah, ibu waktu lagi kita happy-happynya itu, ibuku masuk rumah sakit bang. Mm-mm. Rumah sakit, terus kena kanker lah. Mm-mm. Bolak-balik rumah sakit. Terus suatu hari itu aku pulang dari Singapura bang, kebawain mamaku coklat. Oke. Datangku ke rumah sakit Otorita Batam waktu itu, ibuku di rumah sakit Otorita Batam kan dirawatin. Pergi aku ke sana. Terus ku bilang sama mamaku, "Ma, ini ada coklat. Aku bawa dari Singapura." "Mana Le?" Aku patahin lah, aku suapin kan. Terus bapakku bilang, "Mamamu ini nggak mau makan. Kalau nggak kamu suapin," katanya. Aku suapin lah 3 sendok. "Udahlah Le," kata mama. Jawa kan, "Udahlah Le, mama udah kenyang," katanya. Yalah. Terus aku bilang ini, "Gimana kerjaanmu di Singapura?" "Lancar mak, mau sampai kapan?" katanya. Nggak tahu lah mak, belum dapat kerja ini." "Ya udah, mama doakan lah supaya kerjaanmu balik lagi, sukses terus." "Oke mak." Percaya nggak percaya, seminggu kemudian setelah mama saya ngomong kayak gitu tuh, dipanggil bang sama Oceaneering. Oke. Masuk jadi Oceaneering, tapi jadi dokumen kontrol dulu ya Dor. Udah dari dokumen kita menghindari balik lagi gitu kan. Balik lagi kok Oceaneering itu jadi dokumen kontrol. Tapi nggak lupa bang, aku sisipkan CV ku. Ada aku, bahwa aku punya PAUD gitu. Oke lah, ini doa mamaku nih. Ibaratnya ya dapat lah, ibaratnya kita kerja di dekat dengan keluarga, hampir-hampir sama hasilnya. Ya kan pilih kan. Jadi aku bang, jadi Dokumen lagi. dokumen kontrol di Oceaneering itu. Nah, datanglah orang waktu itu dia nggak tahu saya jabatannya apa, tapi dia orang Malaysia. Terus dia nanya sama saya gini, "Dori, kamu punya PAUD ya?" "Punya." "Oke," kata dia. "Udah ada pengalaman?" "Sudah." "Di mana?" Saya sebutin lah pengalaman saya kan. Di sini. "Oke, bagus," kata dia. "Kita kurang orang PAUD ini Dori. Kamu mau jadi orang PAUD nggak?" "Mau." "Oke, besok saya ngomong sama supervisormu." "Oke." Seminggu aja bang aku jadi dokumen. 2 minggu. Enggak, seminggu 7 hari ya. 12 hari aja bang aku jadi dokumen kontrol. Rezeki ya, kita nggak pernah tahu kan. Ibaratnya ya udahlah. Yang penting aku bisa ngerasain gimana sih kerja di Oceaneering gitu. Itu ibaratnya salah satu perusahaan yang saya dambakan juga. Iya. Beauty Quality, Oceaneering, A+. Itu kan bendera-bendera besar ya di dunia edit itu ya. Itu yang pokoknya aku harus bisa kerja di 3 company ini. Dan Tapi itu saya sering bilang juga sih sama teman-teman lah gitu kan, bahwa kadang setelah kita punya sertifikat itu gimana ya caranya kita bisa menjual diri kita gitu. Maksudnya menjual diri kita tuh ya diantaranya kalau bisa jangan terpaku pada satu lowongan bahwa aku nih orang sertifikat MTPTUT, kalau nggak MTPTUT kerjaannya nggak mau gitu. Padahal ya kalau kita taruh di rumah juga sertifikatnya nggak ada juga orang yang tahu gitu kan. Nah cerita tadi itu kan bisa jadi pembuktian bahwa terima saja dulu, malah setelah kita di sana kita bisa kasih tahu orang gitu. Betul, kita mempromosikan diri lah. Gitu loh ya, ngejual diri ya kalau kasarnya jual diri, tapi yang nggak ngejual gitu lah. Iya, bukan, nggak tahu bang kalau orang di Bujang-Bujang ini di Batam udah berapa bulan nih pemasukan nggak ada, saya nggak tahu lah orang. Aku nggak tahu antara jual diri sama jual ginjal. Kalau tengok pucat-pucatnya jual ginjal orang ini. Bang, ambil minum bang. Oke. Mana rokok abang tadi ya deh?
Luar biasa juga ya bang. Aku sering bilang tapi ya kadang-kadang belum jumpa bukti kan. Nih Ya. ketemu abang nih jumpa bukti itu. Nah, tapi ini bang, ini buat teman-teman semua yang eh, mungkin akan punya pemikiran, enak nih jadi Bang Doro nih, sekolahnya gampang, cari kerjanya gampang, eh, gajinya gede. Betul. Kalau satu, kalian dapat doa dari ibu, itu aja bang. Oh. Nah, jadi begini. Sebelum saya masuk Oceaneering itu bang, waktu itu hari apa ya? Lupa saya, ibu saya. Hari Senin kalau nggak salah. Saya dipanggil ke Oceaneering bang untuk sign kontrak. Hmm. Sign kontrak. Oke, saya berangkat nih. Saya pulang dari Singapura. Besoknya saya pergi ke kantor Oceaneering. Mau sign kontrak nih bang. Disuruh datang jam 10. Saya datang jam 10. Saya datang terus kok lama banget ini. Ternyata HRD-nya lagi meeting. Pak siapa ya? Saya lupa namanya itu. Lagi meeting. Selesai jam setengah 12 bang. Eh, Gimana kalau kita sholat dulu lah. Nanti habis sholat baru kita sign kontrak ya Dori. Oke. Setelah dia ngomong itu bang, adik saya nelpon. Mas, mama sekarat di rumah sakit. Coba bayangin bang. Kayak mana ini? Dikirim videonya kan sama adik saya. Mama saya tuh udah ibaratnya ya, mohon maaf, udah sakaratul maut lah. Tapi sebelumnya itu saya ibaratnya udah sering minta doa lah sama beliau. Saya ngomong sama RD-nya, Pak, ini ibu saya eh, udah dekat ini Pak. Saya bilang gitu. Oh iya deh mas, kita sholat dulu. Di sholat, duduk kan di ruangan. Saya pegang pena nih. Ini mas, saya buka amplopnya. Bismillah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan inilah awal hidup saya ke depannya ibaratnya jadi lebih baik lah. Padahal ibaratnya kita nggak menghina profesi. Ibaratnya, mau jadi dokumen kontrolnya begitu amat loh. Ibaratnya kan gitu kan. Mau jadi dokumen kontrolnya begitu amat doanya. Tapi saya berpikir dikasih kesempatan kerja aja, saya udah bersyukur banget bang. Selama itu ibaratnya halal dan di dunia ibaratnya yang saya pahami, ya tinggal jalan aja kan ibaratnya. Saya pegang pena itu bang, handphone saya bunyi. Ini udah mau diletak ini, udah mau sign. Adik saya nelfon, Mas, mama udah nggak ada. Wih, pecah tangis saya bang. Saya mau sign kontrak itu, udah mau lengket itu bang penanya. Kok bunyi ini handphone saya angkat. Halo, mama udah nggak ada mas. Pecah tangis saya itu bang. Cowok itu kan menangis untuk dua hal. Satu kehilangan orang tuanya, satu menangisi dirinya yang gitu. Kembali, tapi ya nggak di depan umum kan. Kalau orang tuanya ya wajar lah. Jadi HRD lihat saya, kenapa mas? Mama udah nggak ada. Innalillahi. Sign kontrak, sip. Sepanjang jalan dari Tanjung Uncang sampai Otorita Batam itu, saya nangis. Saya nangis sampai rumah sakit, bersihkan air mata. Saya lihat ibu saya itu udah pass away lah, ibaratnya udah meninggal dunia. Saya pegang kakinya. Saya dalam hati saya, Mak, aku minta ridhonya. Aku minta doanya supaya hidupku lebih baik lah tanpa mama. Gitu kan. Akhirnya ya udah dikuburkan lah dia. Nah, waktu saya nyuapin yang saya cerita tadi itu, waktu saya nyuapin coklat sama nasi itu, mama saya kan bilang, Mama doakan kamu sukses. Apapun yang kamu lakukan, kamu sukses. Selama itu baik, sukses. Dari situ bang, setelah meninggal, Tuhan tuh langsung pas gitu bang. Naik terus tuh bang. Saya ibaratnya, alhamdulillah doa-doa orang tua tuh memang mustajab kali bang. Naik terus tuh bang, terus karir tuh kayak nggak putus-putus. Alhamdulillah ya, saya nggak, bukannya mohon maaf ya, bukannya mau sombong atau mau pamer nggak, tapi berkat dari doa orang itu bang, terus bang naik terus tuh. Tapi ya memang harus ada nih korban kan, ibaratnya orang tua muda nggak ada, tapi doanya tuh selalu menyertai kita. Ya betul. Dan itu penting sih memang. Penting. Jadi kalau mau mulai dunia begini, minta restu sama orang tua. Mak, aku kerja sebagai ini, jelasin. Kerjanya ngapain aja, gini-gini mak. Aku minta doanya lah supaya sukses. Satu. Yang kedua, attitude.
Kalau aku pesannya gitu aja bang, sama teman-teman yang sudah tinggi, sudah ibaratnya sudah level tinggi atau yang baru mulai. Kebanyakan orang yang baru mulai, oke bang, oke siap bang. Setelah jadi biasa di atas angin. Ada yang dari bawah sombong. Aku sekolah ini lulus, sekolah ini lulus. Pas sampai atas lempeng. Ada. Nah, jaga attitude. Jadi walaupun sebanyak apapun sertifikat kita, kalau attitude kita nggak bagus, kita nggak punya integritas, Adab bang. nonsense, nggak pakai itu semua bang. Dan itu sudah aku alami di depan mataku. Orang yang punya sertifikat tinggi lewat bang. Tetap juga orang yang humble, orang yang rendah hati lah, ya bukan rendah diri, rendah hati. Orang yang nggak sombong, punya attitude-nya bagus, tapi mau belajar, itu yang dipanggil mana? Untuk ibaratnya lebih mudah mengajari orang yang rendah hati daripada mengajari orang yang congkak kan gitu kan. Betul. Ada aja nanti dibantahnya kita kan gitu kan. Ginilah, gitulah, apalah gitu kan. Itu bro, aku lebih berpengalaman. Kacau kita. Betul banget. Kalau saya geser dikit nih bang ke apa namanya? Tadi itu kan saya ngelihatnya abang tuh sempat ke Singapura lah, sempat inilah itulah gitu kan. Nah, boleh nggak sih saya bilang kalau abang pada saat itu tuh abang di luar circle gitu loh. Betul. Yang bikin abang juga mungkin menjadi agak sulit nih mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait mungkin ada peluang atau apa segala macam gitu kan. Nah, menurut abang bukan menurut abang lah ya, gimana sih abang jaga hubungan dengan teman-teman, dengan orang-orang di circle bidang ini? Karena saya yakin abang juga akui atau sepakat bahwa apa namanya circle itu penting gitu, koneksi, silaturahmi gitu ya kan, gitu kan. Nah gimana loh cara abang ngejaga itu gitu? Kalau aku bang ya, aku sebisa mungkin gelasku selalu kosong bang. Sebisa mungkin. Maksudnya gimana nih? Sebisa mungkin gelasku selalu kosong dan sebisa mungkin gelasku selalu di bawah. Kalau gelas kita penuh, kita taruh di bawah. Ketika diisi air tumpah nggak? Tumpah. Artinya orang udah nggak bisa lagi ngajarin kita kan? Iya betul. Kalau gelas kita kosong tapi kita taruh di atas, sementara sumber airnya di bawah, kira-kira masuk nggak ke gelas itu? Nggak masuk. Nggak masuk. Aku selalu, orangnya tuh selalu merasa aku tuh bodoh. Ibaratnya walaupun aku tahu, aku tuh merasa aku masih bodoh, aku masih perlu belajar. Semua orang ku anggap senior. Even dia, gue baru masuk NDT nih, gue baru kerja setahun nih bang. Tapi kita nggak tahu yang dia kerjakan tuh apa gitu. Ibaratnya pernah nggak kita kerjakan? Kita misalnya ngerjain piping, tapi dia udah ngerjain structure. Kan ada ilmu yang dia dapat yang nggak pernah kita dapat. Walaupun kita sudah kerja ibaratnya 5 tahun, tapi kita nggak pernah mengerjakan barang itu. Dan aku tuh selalu menganggap orang-orang tuh kayak, wah ini, walaupun dia junior ya, wah ini banyak nih ilmunya nih. Mungkin dari cerita dia ada yang bisa kita ambil. Nah, jadi orang ngeliat aku tuh bang kayak asik aja gitu bang, maksudnya ya aku orangnya mah gini-gini aja bang, maksudnya ya asik aja gitu, ada pengalaman yang bisa aku kasih, kalau nggak ada ya aku tetap mendengarkan gitu dari cerita-cerita mereka. Jadi ibaratnya aku jaga sebisa mungkin aku nggak sombong bang sama orang tuh. Sebisa mungkin aku nggak merasa aku paling bisa loh, aku paling pro di dunia ini nih, aku nggak kayak gitu orang. Sebisa mungkin. Jadi mereka tuh kayak ada job nih, Bang Dori aja lah. Alhamdulillah bang, jadi ibaratnya Bang Dori aja nih, oke nih orangnya enak kok, asik kok, Bang Dori aja nih dipanggil. Ibaratnya ya itu tadi kayak, wah, woi Bang Dor senior, oh janganlah bang, masih senior lagi daripada aku. Kita rendah hati aja lah bang sama orang. Dan saya tuh hobinya tuh ngelucu bang, jadi mereka tuh ingatnya tuh saya Dori yang mana itu, yang suka ngelucu itu. Jadi mereka kenal karena kesederhanaan dan kehambelan kita. Ya walaupun kita nggak pintar-pintar kali lah, paling kan orang kalau kerja kan cocok-cocokan kan. Kalau kerja sama abang ini mukanya petak-petak terus. Kayaknya nggak asik banget ini. Betul. Jadi malas kan. Benar. Jadi kayak gitu bang ya. Kalau untuk
jaga inilah, karena Ya. ya menurut saya memang penting sih bang gitu, karena banyak juga yang akhirnya punya punya sertifikat akhirnya melempem lah menurut saya gitu kan. Nah, karena jaga circle-nya gitu kan yang ini. Terus kayak abang nih yang saya agak bingung gitu kan. Terakhir kan sampailah kita tuh sampai kita kenalan tuh kan abang ngambil di Karen tuh, Betul. ngambil di Karen. Nah eh, lagi-lagi akhirnya kan gini bang, angka bagus dong kerja sekarang kan begitu kan. Alhamdulillah. Saya lihat juga DP-nya, wah ini oke nih orang ini dari foto profilnya itu ya kan. Nah display picture-nya tuh oke nih orang nih gitu kan. Tapi kok pasti mau ngambil Edi Karen juga biayanya juga bukan ya terbilang nggak kecil juga gitu Ya, bang. betul. Maksudnya oke lah abang mau jadi gelas kosong tadi gitu kan. Betul. Tapi ini kan bukan cuma abang sekedar dengar cerita saya gitu. Abang ini bayar gitu kan. Betul. Apa yang memotivasi abang gitu kan udah sampai di saat ini yang secara pekerjaan juga kategorinya sebetulnya lancar ya, kalaupun turun berapa lama lah gitu kan. Tapi masih mau tuh ngambil sertifikat. Bahkan kalau saya nggak salah, abang itu sebelum training di sini memang lagi training juga di tempat lain. Betul. Nah, apa ya sih yang motivasi abang training kan uangnya bisa buat senang-senang aja bang. Maksudnya nggak senang-senang gimana-gimana Betul. ya. Maksudnya sama keluarga atau Betul. apa ditabung. Betul. Gimana tuh bang? Oke, kebanyakan orang itu kan kalau sudah sampai di titiknya, dia akan merasa, "Oh, aku udah berada di zona nyaman ini." Aku nggak gitu, Bang. Ya seperti tadi, dokumen kontrol aja, Bang. Aku terima kontraknya. Ibaratnya, ilmu tuh apapun pekerjaannya, semua itu pasti dapat pengalaman buat kita kan. Apapun sertifikatnya, itu memberikan ilmu sama kita. Nah, kenapa sih kok aku ibaratnya udah enak Dor, ibaratnya gaji udah lumayan, kerjaan juga enak, tapi kenapa masih sekolah terus? Satu, ingat di atas langit masih ada langit. Anjay ya kan. Ya, di atas langit masih ada kintaun. Oh iya, macam pendekar lah ya. Ingat lagi masih ada lagi ya. Langit, ibaratnya ini. Ini motivasi aja ya buat kalian, buat teman-teman semua. Kalau sekarang contohnya nih bang, kita nggak menjudge suatu tingkatan. Kalau sekarang kalian puas sebagai seorang teknisi MTPT, ingat masih ada Yuti di atas kalian yang punya skill dan gaji lebih di atas kalian. Kenapa kalian nggak ngejar itu? Kejar, caranya sekolah, upgrade jadi Yuti man. Setelah jadi UT man, kebanyakan orang sudah stop, terlena lah, ibaratnya terlena. Ya lah bang, aku kerja gini-gini aja, yang penting aku permanen. Nah, lihat lagi di atas kalian itu ada teknisi siapa lagi? Edi Karan misalnya kan, gajinya berapa? Oh jelas di atas UT man gajinya. Loncat, ambil Edi Karan. Di atas kalian ini masih ada apa? Orang PAUD. Upgrade, gimana sih biar jadi orang PAUD? Oh harus punya UT, sekolah. Nah setelah di atas PAUD ini masih ada siapa? Auto UT. Itu bang yang memotivasi aku. Oke. Kenapa aku ngambil kelas yang Terus ngambil kelas terus gitu. ngambil kelas karena aku berpikir untuk mendapatkan gaji 3 digit. Nah, anjay. Kita nggak bicara dua, ini motivasi bang ya. Iya betul. Untuk mendapatkan gaji 3 digit, ya itu tadi upgrade. Kemana upgrade-nya? Kita cari tahu. Oh ternyata orang dengan sertifikat ini tuh gajinya 3 digit loh. Kejar. Saya kejar tuh bang. Saya orang itu nggak puas diri. Ibaratnya udah nyaman bang, gini-gini aja. Enggak, saya nggak bisa. Saya pengen kejar. Sampai ibaratnya kalau orang bilang ini, orang kok nggak ada puas-puasnya sih? Iya Iya kan bang? Betul. Orang kok nggak ada puas-puasnya, nggak ada rasa bersyukurnya. Enggak, saya bersyukur. Dengan rasa syukur saya ini, saya tetap menimba ilmu. Sampai Tuhan bilang, stop, pulang. Jadi selama saya masih dikasih umur, kasih rezeki, kasih waktu, sekolah apapun saya ambil bang. Tujuannya, ya itu tadi ya, kita nggak munafik ya bang ya. Kita semua di sini ngejar gaji. Ketika gaji sudah dapat, apalagi ilmu yang kita cari kan.
Setelah ilmu yang kita cari, ilmu sudah dapat, gaji sudah dapat, pengalaman sudah dapat, tinggal posisi bang. Jadi klien, mentok-mentok jadi klien, Iya betul. betul kan bang? Betul betul betul. Nah, jadi kursus kayak ID card itu saya pingin tahu ilmunya bang. Sekarang orangnya saya suka belajar, suka berkembang ibaratnya. Saya nggak mau berdiam diri. Apapun ilmunya, selagi ada sekolahnya, selagi ada waktunya, saya jabani. Ada kelas, misalnya abang buka kelas long rank UT, saya pasti ikut bang. Even ibaratnya, ya kan gedein paut udah gajinya. Enggak. Seenggaknya saya tahu ilmunya, ketika ada orang bertanya, saya bisa menjelaskan. Bermanfaat ya bang. Bermanfaat. Bermanfaat. Dan someday ketika lagi nggak ada kerja kayak gini, misalnya lagi standby begini, bang ada job ini nih, ada nggak sertifikatnya? Ada. Siapkan dulu pelurunya, mangsanya belakangan. Lewat mangsanya kita udah ready buat nembak. Iya betul betul. Jangan sibuk di situ nak nembak situ cari peluru ya kan. Jangan kita siapkan panah segini, ketika sasarannya yang lewat gajah, nggak berfungsi dong. Terus ngomong-ngomong kalau sekarang Bang Dori pegang sertifikat apa aja bang? Alhamdulillah lah bang, alhamdulillah ya. Ya dasar lah ya, MP, PT, UT, terus ID Karen, PAUD, Auto UT, terus diving ya ada juga. scuba, terus ada beberapa sertifikat yang nggak saya masukin di CV bang. Kayak sertifikat selam dasar Polri, menembak, itu ada. Iya bingung juga bang yang baca CV enggak, ya bang maksudnya waktu ada. banyak kali nih. Ada menembak ini macam mana ini katanya ya kan, apa mau ditembaknya di laut ini katanya kan, nanti bingung juga mereka kalau menembak itu kan. Iya. Oke, terus ini bang, kan abang udah sering nih ikut training bahkan tadi kali luar biasa gitu kan. Mungkin ada nggak bang sih pesan nih yang paling pertama nih, pesan buat teman-teman yang baru mau ambil training gitu kan, ini baru mikir-mikir nih, baru denger-denger, bahkan mungkin dengan posisi yang sama kayak abang sekarang lagi posisinya jadi dokon gitu kan, karena memang beberapa kali peserta yang datang ke ECI ada juga bang yang dari latar belakangnya dokumen kontrol tuh banyak juga, bahkan dari dokon sekarang udah jadi UT-man juga ada gitu kan. Itu lebih bagus. Nah, yang buat yang masih ragu-ragu nih bang, nah, sebetulnya dia udah di jalurnya sih gitu, udah di jalurnya nih misalnya gitu kan, atau sukses nggak gitu? ya mungkin entah apa lah, entah sukses entah enggak, ini nanti kepake enggak ini apa segala macam gitu. Kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman? Oke, buat teman-teman yang punya niat. Mungkin sekarang kan kalau dulu tuh kan NDT kayak sesuatu yang langka banget bang, bener nggak bang? Betul. Bisa dihitung pakai jari tuh orang yang punya NDT itu. Nah, sekarang sudah semakin banyaknya tempat sertifikasi dan banyak juga orang-orang lulusan yang sudah bekerja. Mungkin mereka ngasih gambarnya enak-enak. Ambil lah ini, gaji kalian nanti besar. Ambil lah ini, kayak abang itu tuh, kayak abang itu tuh gajinya besar sekarang. Nah, orang ngambil itu yang baru-baru itu pasti akan mikir gajinya gede nih. Tapi dia nggak tahu bang, susah cari kerja coy. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil, ambil aja. Yakinkan diri kalian bahwa ikhtiar lah ibaratnya. Aku ngambil ini buat apa nih? Harus niatnya tuh harus baik dulu nih. Aku pingin sukses, bahagiain orang tua, mungkin punya niat di sini aku nikah atau pingin apa? Silakan. Tapi kalau aku pingin punya uang, nanti gajian dugem, guarantee bang, guarantee nggak akan dapat kerjaan itu. Mulailah dengan niat yang baik, ikhtiar, usaha ambil sertifikat, bang nanti cari kerja gampang nggak? Insya Allah, yakin aja. 1, jaga attitude. 2, jangan lupa minta doa orang tua. Yang tadi saya bilang, selama attitude dijaga, sertifikat serendah apapun, insya Allah ada yang ngontek. Nah, karena apa? Ini NDT ini kan circle-nya kecil bang, betul nggak? Iya betul. NDT ini circle-nya kecil, ibaratnya mau masuk ke tengahnya itu susah. Harus ada orang yang bawa giring kita nih, kalau kayak di diskotek nih, bawa kohol tuh dari pinggir-pinggir tuh harus ditarik-tarik. Iya betul. Mau kohol, jangan bang,
penuh. Hall ini tempat apa hall? Itulah bang, pokoknya meja biliar itu bang yang bilang itu. Iya bang, betul bang, siap bang. Mau masuk. Bentar bang, aku pura-pura ngerti aja. Sebenarnya nggak paham bang, butuh apa. Aku pun aku baru baca Google tadi bang. Apa itu hall kan biar agak asik dikit ini. Oke, lanjut bang. Oke, mau masuk ke circle elite itu susah. Jadi ketika punya sertifikat, setelah ngambil nih punya sertifikat, saya sudah bilang mas, semua orang yang pernah kursus bareng saya selalu bilang sama mereka begini, relakan 1 atau 2 tahun sertifikat kalian nganggur, relakan itu udah guarantee. 1000, mungkin 2 dari 10 orang itu bisa langsung kerja. Ya alhamdulillah. Udah banyak. Iya. Contohnya saya lah. Habis kursus sampai mati sertifikatnya nggak pernah dipakai. Coba bayangin. Saya relakan itu. Saya relakan. Nah, saya selalu bilang kayak teman-teman yang waktu kita sekelas itu kemarin, sekelas ID Karen, kayak waktu saya ngambil kelas UT, waktu saya ngambil PAUD, PCN, saya selalu bilang sama teman-teman di kelas itu, relakan 1 atau 2 tahun sertifikat kalian nggak akan terpakai itu. Tapi ingat, dalam 1 atau 2 tahun itu kalian terus bekerja, terus mengembangkan koneksi, terus memperbaiki diri, terus upgrade. Nanti ada. Alhamdulillah bang. 1 tahun dipanggil, ada yang 1 tahun setengah dipanggil. Ada juga yang memang kan kita nggak tahu, nggak plan, kita nggak tahu rencana Tuhan. Teman saya itu ada sampai mati, perpanjang, mau mati lagi, nggak kerja. Sekalinya kerja, nah ternyata dia nggak berhenti. Aku kok nggak bisa jadi UT man? Diambil 3.1 bang. Sekarang udah jadi klien. Dia mengikhlaskan 10 tahun sertifikatnya ini mati, dia mengikhlaskan itu bang. Dia coba peruntukan yang lain. Artinya apa? Dia terus berikhtiar gitu. Terus aku tanya, pernah lah ngobrol kan, apa yang membuat ini? Aku pingin bantu mamaku bang. Kata dia, kasian kali mamaku, pagi-pagi jam 3 subuh udah ke pasar dia. Akhirnya dia ngambil 31, dia gadai bang, sertifikat rumahnya mamanya itu digadai. Ambil 31, lulus bang. Lulus, sekarang udah jadi klien. Aku dengar kemarin itu dia sudah umrohkan mamanya. Alhamdulillah. Ibaratnya kita nggak tahu loh ke depan kita tuh kayak mana. Saya yang ibaratnya di dokumen kontrol aja loh bisa sampai seperti ini kan. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita keep on track, keep trying move. Tetap di dalam tracknya itu terus berjalan. Jangan berhenti, terus. Apply sana, apply sini, apply sana, apply sini. Makanya salah satunya kalau kita di ECI itu bang, memang kadang banyak yang kalau baru kenal sih sama kita agak bingung gitu ya. Karena ngelihat baru datang nyampe ngelihat di bawah itu ada kok kafe gitu kan, ini tempat training apa kafe gitu kan. Sebetulnya arahnya sih dari kafe itu sebetulnya biar di bawah itu bisa jadi tempat tongkrongan. Betul, kita bentuk circle. Karena kadang banyak tuh teman-teman itu baru banget di bang di bidang ini gitu kan, baru banget mau nongkrong mau kenalan pun sama siapa gitu kan. Kalau di nggak ada tempat sharingnya. Di grup pun ya sebatas di grup, kadang nggak pernah jumpa, nggak pernah ini pun susah gitu kan. Makanya kita buatlah di bawah tuh kafe dengan fasilitas seadanya, ada gaplek, ada catur, ada alat band yang ya mudah-mudahan teman-teman kalau mau nongkrong tuh ada tempat bisa kenalan sama alumni sebelumnya. Atau ya kayak misalnya kayak teman-teman lah yang akhirnya kemarin jumpa juga sama Bang Budori kan, sama Bang Dori jumpa juga, akhirnya bisa sharing juga, bisa kasih tahu. Nah tujuannya itu sebetulnya itu, walaupun memang banyak beberapa teman-teman ya bingung gitu kan, apalagi awal-awal tahu ECI kok ECI begini, tambah lagi kami kalau upload orang main gitar gitu kan, upload orang main gaple gitu. Ini mungkin dalam artian ini sebenarnya tempat khusus apa tempat apa nih? Makanya gitu. apa? Markas bandar ini, bandar Balpres maksudnya. Terus juga memang ya itu arahnya biar gampang ya. Kalau kita dulu ngerasa tuh kan informasi susah bang. Nah informasi itu ya mungkin abang juga dulu sama lah susah. Kalau nggak dulu jadi dokter mungkin abang bingung juga kan mau kemana arahnya gitu. Bahkan kalau saya dulu sama beberapa teman tuh sudah di lapangan bang, sudah pipe fitter lah apalah gitu kan. Nah cuman untuk kalau misalnya saya lihat abang gitu kan,
itu tuh susah gitu. Maksudnya mau nanya pun kadang kita nih sungkan kita banyak bang. Kalau saya tanya abang kerja apa? Lah tak ada lah bang, gini kan. Iya benar. Nah gitu kan, makanya di situ itulah biar teman-teman bisa sharing informasi. Bahkan kalau teman-teman yang baru biasa itu ketemunya sama saya bang. Kalau mau ngobrol apa segala macam, tanya aja sampai puas. Pokoknya adik puas abang lemas lah. Aduh. Gitu kan. Apa? Ulangi bang? Adik puas abang lemas. Nah ini anjay mantap kali kan. Karena itu bang yang susah bang, informasi. Jadi buat teman-teman juga nih yang mau tanya-tanya tuh nggak usah khawatir kalau sama kita bang. Maksudnya gini, bahkan waktu Bang Udo ternyata ditanya sama tetangga, ditanya sama ini gitu kan, saya selalu bilang juga sama teman-teman kayak gitu, kalian nggak usah bingung gitu, arahkan aja ke saya biar nanti saya ngobrol gitu. Betul. Yang jelas itu teman-teman yang mau ngambil training niatnya pasti sudah memang mau ambil. Tinggal lagi yang paling penting kalau bagi kami informasinya clear dulu kan. Kalau memang mau tanya mendalam ya mampir lah ngopi gitu. Kalau kayak Bang Udo kan udah lanjutan kan sebetulnya udah di bayangan tuh sudah tahu, jadi tinggal pertanyaan tuh 2-3 pertanyaan sudah cukup mewakili gitu kan, sudah clear gitu. Enteng kemarin sama beliau ini tuh enteng kali pertanyaannya, cuma paling 4 apa udah close gitu kan. Close langsung sampai ke hari. Alhamdulillah ada pula orangnya bang gitu. Nah jadi kayak gitu bang, buat teman-teman juga yang nggak usah bingung-bingung lah. Kadang kayak abang mungkin sibuk gitu kan, atau kayak teman-teman kadang bingung mau jelasin gimana gitu kan. Nanti kita ngomong enak katanya, ngomong enaknya aja gitu kan. Tapi kalau di sama saya sih, saya selalu lebih banyak ngomong pahitnya bang. Betul. Pahitnya dulu, karena kalau enaknya itu biasa nggak usah diajarin. Ya kan bang kan? Dan enaknya pasti sendiri-sendiri. Iya kan, gitu. Pahitnya dibagi-bagi ya. Nah gitu kan, makanya kalau kita masih lo gitu kan, maksudnya nggak apa-apa lah gitu kan, nggak apa-apa yang penting. Betul. Dan kadang perjalanan itu kan mereka punya masing-masing bang. Kita tak bisa paksakan juga. Saya kalau kayak abang tadi nggak begitu khawatir gitu kan, ketemu posisi-posisi yang bagus, udah punya anak, punya istri gitu kan. Betul. Oke, saya lebih khawatir kalau kayak mereka ini bang sukses bang. Aduh, kemana dibawanya uangnya nih? Tengok lah muka-mukanya ini bang. Nah ini yang, tuh rusak. Bang, dia kan, abang kemarin udah sempat di ECI tuh kan. Iya bang. Nah, abang tuh training udah kemana-mana lah. Saya bilang kan, ya, beberapa tempat training udah abang ikutin gitu kan. Bahkan abang punya sertifikat PCN juga. Saya lihat bukan satu lagi kan, tapi banyak lah sertifikat abang. Saya udah buka CV-nya masalahnya bang kan gitu kan. Nah, kan saya nggak mungkin tanya lembaga lain bang di sini kan. Nah, kesannya lah bang, kesan atau yang bikin menurut abang ini beda lah gitu dari tempat training pada umumnya gitu. Oke. Kesan-kesan lah bebas lah, abang mau kesan apa lah di sini lah kesannya dulu. Menurutku ya bang ya. Kan tiap tempat training itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ECI ini, kalau menurutku bang ya. Trainingnya dapat, orang-orangnya asik, tempat nongkrongnya asik. Asik, Lagi mantap. ada bandnya itu bang. Jadi pas aku posting itu, teman-teman lihat itu tempat kursus apa tempat band? Enggak, ini tempat band, gue bilang kayak gitu. Cuman kalau mau kursus bisa. Anjir keren katanya. Keren di sini enak, gue bilang kayak gitu kan. Dan satu lagi, orang-orangnya tuh asik bang. Ya, satu kelasku asik, cikgunya juga, Bang Adem juga oke, terus abang juga keren. Terus Enggak, saya nggak ngapa-ngapain bang, saya ini bang. kadang bagian apa di bawah kan, bagian serakan batu gaplek. Iya, itulah tuh. Itulah kalau itu bagian dari job desk saya bang. Job desk saya itu ada tuh jam 1 itu kan, nah buka gaplek, jam 2 main gitar, jam 4 nanti main gaplek lagi. Ada tuh di job desk saya kayak gitu. Gitu makanya. Lainnya bang mungkin trainingnya oke. Materinya tuh boleh lah, itu kalau saya bilang sih itu kelasnya udah PCN itu bang. nggak saya ada PCN. Iya, itu PCN banget itu. Oh iya. Materinya tuh maksudnya tuh wow. Wow. Banget. Ya cuman ya kita masih berusaha kemas sebaik-baiknya lah bang untuk peserta kan. Satu lagi bang, tes piece-nya bang. Oke. Nggak ada lawan aku selama kurs tes piece-nya nih terbaik ya bang. Memang niat kali. Memang niat gitu. Niat kali bang. Tes piece-nya, niat kali banget ya. Gila aku bang. Makanya bilang gila. Tes piece dari mana orang ini bisa dapat tes piece begini
Khusus itu bang, ya kan? Mind blowing. Badai lah pokoknya. Oh, ada ya. Nah, kalau, wah, makasih banyak bang. Semoga juga kalau di kaminya ya semoga bisa ngembangkan terus bang. Siap, siap. Sama juga tuh pastinya kalau abang ada kesan, tentunya ada pesan kan. Ya. Mungkin selama training tuh ya gimana? Mungkin ada yang perlu ditambahin juga disampaikan nggak apa-apa bang. Gitu. Pesan-pesannya apa ya? Mungkin prakteknya dibanyakin gitu ya kali ya. Ya, Iya ya. kemarin itu begini. Mm-mm. Kan setiap orang itu berbeda-beda bang cara belajar ya kan. Mm-mm. Kalau kita nih, kibarnya kalau kita sudah terbiasa di lapangan, itu akan cepat. Konsepnya tuh akan cepat dapat. Karena selama kita bekerja di lapangan, naluri kita main terus. Mm-mm. Nah, yang kurang, bukan yang kurang ya, maksudnya yang kurang berpengalaman di lapangan, maka akan lambat juga di kelas gitu. Maksudnya Oke. nggak dapat bayangan ini kayak mana ya, kayak mana. Nah, jadi teman-teman yang kemarin waktu kelas itu, Mm-mm. saya lihat, oke, besok kita ujian. Hah? Ujian? Jadi adalah beberapa yang pasang ekspresi, gimana prakteknya cukup, langsung berubah gitu ya. Saya udah bisa baca ekspresi. Iya betul. Saya baca nih, oh ini kayaknya kurang ini. Mm-mm. Tambahin lagi lah bang prakteknya. Aku bilang gitu. Iya. Itu aku tengok-tengok muka orang yang kurang puas ini prakteknya. Mm-mm. Ya. Baru yang lainnya ibaratnya bersuara lah. Iya bang, tambahlah 1 hari lagi, tambahlah 1 hari lagi. Menurutku di dunia kita ini praktek itu kan ibaratnya kita kan lebih banyak praktek ya, bener nggak? Iya. Ngiyuti nggak ada kan kita ngiyuti, kita buka buku-buku kan teori kan nggak ada kan. Teknisinya bang kita. Kita kan banyak ibaratnya Melakukan. lah melakukan pergerakan, baik melakukan praktik supaya terbiasa di lapangan. Ya kita perbanyak praktek waktu di kelas. Nah, perbanyak praktek aja sih kalau aku bilang bang. Perbanyak praktek ya. Perbanyak praktek, kemudian apa lagi ya? Ya kalau terkait untuk praktek nanti coba kita tambahkan lah bang di ininya kan sebisa mungkin kan, karena ya sejujurnya Eci dari dulu sampai sekarang ya memang berdiri atau bisa terus berjalan tuh ya karena masukan dari teman-teman bang. Jadi kita nggak menutup diri lah untuk masukan-masukan kayak gitu. Nah, terus sebetulnya kalau untuk alumni nih bang, sekalian informasi juga gitu kan, kita tuh untuk after trainingnya, setelah training selesai apa segala macam, kita ada nama fasilitasnya itu free refresh bang sebenarnya gitu. Oke. Nah, jadi memang biasa kita ada batasin untuk jam pelatihan terkait general spesifik prakteknya. Oke. Kalau kurang sih biasa nanti kita tetap mau tambahin, tapi jangan sampai sebulan nambahinnya ya kan. Nambahin 1-2 hari boleh lah ya bang ya kan. Pahit sebulan bayar lagi lah full itu. Bayar 3 kali lipat. Nah, tapi maksudnya gini, teman-teman bisa manfaatin free refresh itu gitu bang. Nah, jadi memang kadang skill itu kita ajarin, kita nggak bisa ajarin abang sampai mahir, tapi skillnya, caranya kita kasih tahu. Nah, setelah training, abang-abang datang lagi gitu kan. Yang penting jangan pas alat dipakai atau pas kelasnya ada gitu. Nah, itu kita persilahkan. Yang penting koordinasi lah. Nah, kayak sekarang nih bang, sekarang nih bener nih. Ada tuh yang lagi refresh di Karen juga bang. Oh. Nah, dan itu kita nggak pungut biaya-biaya lagi. Oh, free ya? Tapi ya khusus alumni bang. Betul. Nah, kan gitu kan khusus alumni ya. Maksudnya itulah kelebihan buat mereka, bukan kita beda-beda kan ya. Nah, kelebihan buat mereka memang itu yang kita janjikan. Bahwa setelah training, karena kita kadang ngerasa kayak gitu, kayak bang bilang tadi tuh. Training nih, ya kan? Habis itu kami ngerasa cukup nih. Ini bisa mereka sudah kita lakukan ujian gitu kan. Ternyata ujian oke, cukup juga nilainya nih kan gitu. Pertanyaannya yang abang bilang tadi, langsung kerja atau enggak gitu kan. Ternyata enggak kerja. Abang nih bilang lebih parah lagi, 2 tahun. Kita jangan bilang 2 tahun bang. Mungkin 2 bulan saja bang. Goyah iman kan? Dia nggak pegang-pegang alat itu. Udah hilang semua. Ilmunya gitu. Udah hilang semua. Makanya kita pastikan ke teman-teman semua gitu kan, kayak Bang Udo juga nanti misalnya balik entah dari mana gitu kan, mampirlah di Eci ya, gosok-gosok gitu sekalian. Ya, Refresh ngopi. Itu kita free kan semua biayanya bang. Yang penting koordinasi ya. Siap. Nah, karena kalau nggak Mantap. karena kayak gitu bang. Kalau sempat dia 2 tahun lagi baru ngomong apa macam mana ya. Ya mana aja. Negatif fail ya kan? Gitu kan, yang penting di sini memang cuman ya orang Eci gitu bang. Luar biasa bang.
Pintar-pintar semua. Soal habis training tuh hilang semua orangnya. Nanti waktu mau mock up baru muncul deh. Bang, tolong bang, ada mau bang. Yang paling jawab saya nggak bisa, sibuk kami tak bilang kayak gitu. Atau pas butuh aja kan. Iya, tapi ya nggak apa-apa bang. Kadang-kadang kendala macam-macam kan bang. Betul. Kayak abang ini kan, saya perhatikan banyak juga sertifikatnya gitu kan. Mana yang mau di refresh dulu gitu kan? Ya, Itu yang bagian yang membuat saya sekarang tuh mati. Ini semua diambil nanti pas perpanjang. ya lumayan tuh. Selesai nih, koyak dompet kan. Tapi abang sama Mas Nova kenal juga ya? Sama siapa? Mas Nova? Kenal gitu aja sih. Kenal gitu aja. Nanti sempat juga ngobrol-ngobrol sama saya itu juga luar biasa. Tapi tetap setiap orang punya Cerita. kisah-kisah yang luar biasa gitu. Nah bang, ini apa namanya? Yang terakhir, ini betul-betul yang terakhir gitu kan untuk Panjang ini nggak apa-apa bang. 4:30. untuk obrolan kita panjangin lagi, nanti kita masukkan part 2 aja ya kan. Kita siap. tunggu abang turun. Abang mau kemana besok? Insya Allah besok kita mau ada job sih bang di Surabaya pipeline. Pipeline PAUD juga. PAUD juga. Aduh nggak bisa ya ngajak orang ini. Belum ada PAUDnya. Aduh kasihan orang. Mengisi kekosongan aja sih ya. Mengisi kekosongan. Kebetulan ada tawaran. Kita gas. Penting goyang ya bang kan. Kerja cari uang? No. Kerja karena suntuk di rumah? Yes. Anjay. Berarti uangnya udah banyak Jo. Gak cari duit lagi dia ya kan. Bang terakhir bang. Satu kata bang untuk Eci. Badai. Badai anjay, mantap. Badai. Oke, Bang Dori ini Siap. thank you banget untuk yang ini. Nanti saya ucapkan terima kasih Sama-sama, waktunya. Salam juga untuk apa namanya, untuk keluarga ya Bang ya. Abang anak berapa sih, lupa nanya. 2 bang. Istri? 1 lah bang. Istri 1, oke. Nah, ini kalau ditonton ya sama istri, lama kali jawabnya. Ini patut dicurigain Kak, kan? Patut dicurigain. Salam buat keluarga juga. Karena pastinya abang kesini, ya sebetulnya kadang saya membayangin gitu bang, yang sangat saya apresiasi dari teman-teman yang mau berbagi kesini, sebetulnya waktunya. Karena lain-lain itu mungkin bisa diganti, tapi kalau waktu itu tak bisa diganti gitu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih, salam juga. Sama-sama, terima kasih. Buat anak-anak salam, buat kakak juga di rumah salam, buat abang ya. Sampaikan, insyaallah. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, alhamdulillah. Kalau lagi di Batam jangan lupa dilihat-lihat lah orang nih bang. Dilihat lah orang nih ya kan, tengok lah mukanya menyedihkan semua nih orang ini. Tapi insyaallah nanti kalau ada yang cari-cari, Saya nggak kabarin kalian, tenang aja. saya makan sendiri enggak lah. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Bang Dori. Nah nanti teman-teman boleh nih kalau misalnya ngerasa, oh Bang Indra kok nggak tanyain ini, Bang Indra kok nggak tanyain itu gitu kan. Komen. Nah komen kalau perlu komennya banyak yang kira-kira bisa untuk 1 part lagi gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa atur waktu lagi Siap, bisa. bareng Bang Dori. Yang jelas tuh ada pertanyaannya dulu lah, ada komen-komennya lah gitu kan. Komen-komen. Nah biar kita nanti gampang nih, emang nanyain apa aja bang kata Bang Dori kan. Nah banyak nih bang pertanyaan gini kan, kita undang lagi kan. Kita undang lagi part 2 biar lebih seru lagi gitu kan. Masih banyak bang, sebenarnya cerita-cerita yang mau saya bagi itu masih banyak. Nggak akan cukup bang. Nggak akan cukup kan? Nggak akan cukup. Takutnya jadi 5 part dia itu. Takutnya jadi 5 part. Jadi itu aja teman-teman yang masih terus mantengin podcastnya Eci, walaupun akhir-akhir ini kita kadang kadang ada kadang enggak, ya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak nih buat teman-teman. Yang pasti jangan lupa untuk share, untuk like video kita, jangan lupa subscribe juga kan gini ya, ada gini nggak ada, aku gini nggak ada. Itu nggak ada. Nah terima kasih saya ucapkan, semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu. Saya Indra Rokan bersama Bang Dori dari Eci Podcast, Eci Training Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.